Malam ini, tim Diari Misteri Sarah menembus gelapnya malam menuju sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan di pinggiran Jakarta. Konon, di balik dinding-dinding bisu itu tersimpan kisah kelam. Warga sekitar mengaku sering melihat penampakan makhluk tak kasat mata. Ada drainase buat selokan, jadi buang puit. Dan dia nanya ke saya, Bang, Barat itu di atas ada siapa ibu? Dia bilang, ibu siapa ya? Itu rambutnya panjang. Rumornya, sejak tahun 1970 hingga akhir 90-an, praktik aborsi terjadi di sana. Dan sejak rumah bersalin ini ditutup pada 2015, kegelapan seperti tak pernah mau pergi. Kalian dari rumahku, ini singgah sanaku. Sebelah mana? Sebelah mana? Ini singgah sana. Di rumah ini. Gak ada puluhan tahun, cuma kalian aja yang berani di sini. Lantas, rahasia kelam apa yang menunggu Nyai Sarah, Wisnu, dan Fadi di tempat ini? Oke, Saradix, kita udah sampai di lokasi. Bang Fadi yang tahu betul cerita dari lokasi ini. Silakan Bang Fadi. Oke. Jadi gini. Lirik-lirik anjing, Ule disuruh ngumpet lagi anjing. Oke, tadi dikasih tahu sama Ule ya kan bahwa lokasi ini tuh udah dari 2015. Wah, udah. Ngomongnya dari narasumber. Lah Ule kan dari narasumber, Pak. Nah, ini gue jelasin dulu nih. Ule ngasih tahu gue. Tadi dia interview narasumber, gitu kan. Katanya tempat ini kosong dari 2015. Nah, rumah yang akan kita masukin ini, katanya kata si penjaga pernah terlihat penampakan. Ada anak umur 5 sama 7 tahun. Nah, terus di dalam ada tangga nih. Nah, katanya di situ ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya ikal. Nah, sama satu lagi ada sosok kayak kakek-kakek gitu. Nah, di sini? Di sini, masih rumah sini. Nah, tadi
si Ule sama tim ini kan Reki dulu kesini nih sama Fixer dan segala macem. Ternyata sempat ada komunikasi Mbak. Salah satu temen siapa? Temen si Fixer. Oke. Nah, terus komunikasi. Nah, di dekat situ kemasukan nenek-nenek. Nah, katanya nenek-neneknya nanya mau ngapain kalian kesini, gitu. Ya ngobrol lah segala macam. Terus ditanya kenapa kok nggak aktif lagi, kata si nenek tersebut. Katanya ngapain kalau misalnya diaktifin lagi, ini tempat ini tuh jadi tempat berbuat dosa lah ibaratnya. Dia bilang gitu. Gitu, karena sebut aja nggak apa-apa ya, Pak Dem? Karena sebelah ini ternyata rumah sakit bersalin. Klinik bang. Ya, klinik tuh. Jadi sempat sering Ada yang dibuat pakai absorpsi. Ya. Gitu kira-kira Mbak ceritanya tadi. Jadi kosongnya sebenarnya belum terlalu lama ya? Ya 10 tahun. Tadi waktu nunggu Bang Fat kan Wisnu udah pick up sesuatu kan? Gue juga. Iya. Oh ya tadi aku datang kalian lagi pada gambar. Wisnu yang nunu pick up tadi apa? Ya, kalau kita beberapa kali penelusuran kita ketemu sama sosok yang Mbak bilangnya pemakan janin. Nah, looks-nya kayak gitu vibe-nya, tapi belum tahu nih apakah satu spesies apa enggak. Soalnya looks-nya mirip, tapi karakteristiknya belum tahu. Oke. Yang dirasakan pada saat tadi Wisnu gambar apa? Maksudnya ini sosoknya bisa Nunu rasanya negatif atau Bukan negatif, lebih keras aja energinya, tapi bukan negatif. Nggak tahu ya. belum tahu? Belum gitu. tahu. Oke. Tapi artinya serem dong kalau Serem. Tapi Nunu pick up sosok itu setelah udah tahu ini bekas ada tempat bersalin atau? Dari pas nyampe pas parkir. Jadi saya belum tahu kan berarti kan? Samar gitu, ini apa sih looks-nya kok humanoid tapi bentuknya ya kayak si sosok pemakan janin yang biasa kita temui gitu. Nah, Tapi udah tahu di sini dekat rumah bersalin. nah akhirnya denger sempat ada klinik, kok kayak makin jelas gitu, makin maju. Oke. Awalnya nggak tahu. Rasanya kan? ya. Ya jadi maksudnya gue tuh biar validasi ternyata sebelum tahu udah ada. Oh iya itu. Oke. Apalagi di sini ya, pas duduk sini. Dan Di sini. aku sensingnya dari Di sini. Mas Nunu duduk. dari sana. Oke. Jadi arahnya di sana. Oh, pantas Mas Nunu pengen pindah ke situ tadi. Enggak. Jadi Mbak juga tadi sempat udah pick up sosok, tapi memang aku masih rasanya yang ditampilkan itu tidak yang sesungguhnya gitu. Maksudnya wajahnya itu kok sebentar nih. Tadi gelap banget sih. Sepertinya Yang gambar di arsir hitam itu. apa namanya kayak ada double wajahnya. Itu. Jadi Mbak kayak ini bukan wujud yang sebenarnya gitu, tapi memang sumbernya itu bukan dari dalam tapi dari sini, Nah, kan? arah sini. Wah ini nih. arah sini tuh kemana sih? Line of sight gini nih bang. Nah Iya. tuh Gimana? Berarti ke arah sini. line of sight gini nih, yes. Arah sini. Heeh. Ya ini nih. Oh ini. Tapi aku nggak tahu itu apa. Itu kebun Le. Oh iya benar dari sana. Apa Le? Rawa. Emang Ada ya? rawo. Rawa. Rawo. Apaan rawo? Oh. Kami tetap Berarti kita nggak bisa akses ke sebelah ya? Susah. Riskan. Nggak bisa akses, nggak bisa. Tapi itu gedungnya kosong gitu. Emang susah bang, nggak apa-apa kok. Diterusin aja. Kan nggak langsung itu cocok. proses dulu lah. Yuk, kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Weh, Oh my god. sumpah ini Mesti feels-nya kayak ini ya. Kayak rumah-rumah kayak di US gitu ya. Feels-nya ya. Tapi Sepertinya rumah ini kosong. Gimana kalau kita lihat-lihat isinya? oke. Kita Kamu lihat. cari kayu deh.
Soalnya kan dingin malam ini. Wisnu, Cari chimney. kita ke atas yuk. Ayo. Ya. Itu kan ceritanya. Saya cari kayu di mana ya? Iya juga ya, bingung juga ya. Kenapa cari kayu ya? Cari gorengan aja salah. Iya juga. Bu, suka lagi rumahnya. Saya nemu Bu kayu. Ada apa? Kenapa Bu? Ini. Jangan. Lah gue perannya jadi apa sih Kan anjir? kita nih anak-anak remaja yang lagi jalan jauh, terus Oke. Ulang, udah gitu. Ulang. And action. Nah. Akhirnya nyampe juga nih rumahnya. Aduh. Ternyata jelek banget nih. Pat, Apa? lo yang bener aja dong. Masa nyewa Airbnb kayak gini? Lah bukan gua. Itu si Bidut. Kan Fadi yang kemarin pesan. Iya, gue yang bayar. Tapi Bidut yang pesen. Kalau dilihat di gambar, itu bagus banget gambarnya. Tapi kenapa kok jelek banget ya? Coba kayaknya enggak deh, gambarnya nggak gitu. Coba. Asik. Tuh. Tuh, tahun berapa rumahnya? Weh, Salah bang. 2015. Ini 2025. Bagus ya, bisa ya kita ya? Lumayan Bisa ya. ya? Lumayan ya, lumayan Keren ya. ya, oke. Anjing. Episode hancur. Enggak dong, movie. Bentar, Movie. ini Teen movie. udah teen. capek ya? Kebanyakan syuting di Bali ya? Apa? Capek ya kebanyakan syuting di Bali ya? Enggak. Karena bagus ininya. Cih. Ya, ini feels-nya emang kayak rumah-rumah di US ya? Feels like kan? Feels like. Anjay. Tapi ya kayak bukan 11-12, kayak 11-40 gitu. Feels like, mirip gitu, moodnya gitu. Tapi kan Tapi kenapa 11-12 ya? Iya, Kenapa nggak 10-11 ya? Dia kok ininya 95 ya? Apa 78 itu kayaknya. 45 gitu. Kenapa nggak? Nah, kenapa lo? bentar. Nu, Kenapa? kita. Rumah orang kaya tahun 80-an. Ini, ya. Iya. Di tangga, itu perempuan yang bergambar bukan sih? Tapi kok rambutnya panjang. Kayaknya. Gue tadi mau bercanda kan, Mbak es teh manis 2 gitu. Ada mbak beneran. Duk, berdiri. Mbak emang ada es teh manis Mbak? Mau bercanda ternyata. Ya, agak serem sih. Nu. Wih, Mbak, Iya, panggil Bang. anjing serem banget. Enggak, emang serem banget. Bukan maksudnya feels-nya ini. Kita sebelum kita kesana dulu kali ya. Di belakang itu ada apa? Oke, kita ke ini dulu deh, ke belakang dulu. Kalau ke atas itu kuat nggak ini? Oh, mendingan ke atas dulu. Suara kayunya agak kurang kuat Mbak. Tadi pas gua injek gitu. Dari Bali tuh kangen itu doang, Mbak. Dari Bali Mas. Anjing bau lagi. Kalau portal kan Bang bukan bilang itu undang. Kalau abang ini mikir bersih. Bang, Mana deh? Bang. Anjing! Aku nahan nih. Bener. Parah banget baunya anjir sampai sangit anjir. Stop. Bulu hidung gua kebakar. Ini bulu hidung gua kebakar anjir. Ada magnet tikus. Hidup lagi Mas, itu geser. Banget ya. Sakit Nggak, banget. maksudnya- Pak itu gak enak banget. Nggak, masalah gini. Biasanya yang kentut tuh nggak pernah nyium. Tadi pas gua lagi mau nolongin Mbak, gua nyium ke bau kentut gua sendiri kayak anjing, gua pengen muntah. Anjir, wah bau banget sumpah. Kita masuk kosong, Bang, hantunya nggak ada. kibar lu udah nggak perlu datang lagi. Abang kentut aja. Goblok. Bersih. Ini bubar. Setim bubar anjing. Gila. Keren. Wah, rumahnya bagus sekali. Enggak, udah. Wah, berarti gua ada kentut lagi dong, Tar. Aduh, jangan. Enggak, gua pikir tadi nggak dipakai anjir. Jangan. My God, keren. Oke, Nu, si perempuan ini, kalau Mbak sih rasanya agak kurang nyaman sih. Nunu gimana? Ini yang Mbak di tangga itu? Iya. Iya. Iya ya.
Maksudnya harus cautious gitu karena Mbak nggak percaya dengan apa yang ada di belakangnya dia gitu. Ya orang mungkin kalau misalnya emang bisa sensing looks-nya kayak tante Kunti Ya. looks-nya. Ini tuh kayak set syuting enggak ya? Emang rumah ya? Hah? Rumah ya? Rumah? Iya, tapi ya kayak rumah-rumah zaman dulu banget. Iya. Ininya sih furniture-nya. Furniture-nya ini. Aku sih lebih ke ini sih, Sama ada elemen ini loh Mas Nu. Dia kalau ini kayu semua nih, Heeh. kayu semua nih kayak rumah-rumah di US gitu. Ini cuman kan di mix nih. Mix. Tuh ada semen sama lantai. Sama ini nih Bang. Terus ini nih, lihat tuh, nih kayak buku-buku ini. Ini aku nggak tahu nih, ini buku beneran apa pajangan karena ini udah rusaknya parah tuh. Iya. Tuh, Oh ini buku tuh. yang ada serinya Fundamentals of Marketing. Oh. Bang, ntar ada yang mencolot lu. Jangan digitu-gituin. Ya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba muter. Coba bang. Agriculture. Kotor nih. Allah! Buset dirayapin semuanya. Bang, lihat lagi bukunya. Ini ada apa ya rame-rame? Mau jalan susah gue ke situ. Pada saat masuk ke ruang utama tuh, aku sensing di tangga ada perempuan berdiri. Tapi yang aku rasain tuh kayak yang pertama ya, energinya tuh kayak bukan negatif, ngelit ke sesuatu yang nggak baik gitu. Akhirnya aku sama Mbak bilang, Mbak kok kayaknya kita ketarik ke atas ya. Nah kan, beda kan? Ini apa sih dapur? Iya. Kok aneh sih dapurnya di atas? Ini satu yang kamar yang nggak boleh dibuka, Mana? belakang gua. Nggak bisa dan nggak boleh jadi. Nggak boleh dan nggak, ya kayaknya nggak, karena nggak boleh jadi nggak bisa dibuka. Tuh, mau dengar suaranya. Si cewek ini mau Mbak ajak komunikasi. Belum bisa. Bisa. Kenapa aku manggil di sini? Bicara. Mau bicara apa? Bicara apa? Kamu mau bicara apa? Kalian bisa membantu. Iya. Iya, bantu apa? Coba mau ngomong apa dulu? Aku sudah terlalu lama mencari jalan kembali di sini. Selalu membuat tersesat. Tidak bisa. Kenapa kamu tersiksa di sini? Siapa yang nyiksa kamu? Mengingat namaku. Ingat, Dia
Kenapa kamu bisa di sini? Apa yang terjadi sama kamu? Tanah. Tanah. Punya kamu ini. Ada apa di sana? Di sana ada apa? Tempat istirahat. Oh, kamu dikuburin di sana. Ditaruh ya? Apa yang terjadi sama kamu? Apa yang kamu ingat? Suara itu Suara apa? berisik. Berisik. Ya. Lebih besar. Suara knalpot. Bukan. Kamu diapain? Gelap. Dia los. Itu Itu apa? suara itu Iya, suara itu kenapa? berisik. Suara itu Suara apa ya? itu Ya tabrak apa dia? Apa yang terjadi sama kamu? Coba kamu cerita. Coba. Gelap ya sekeliling kamu. Dia lost dalam kegelapan di kayak di empty gitu loh. Dia hanya dengar suara doang. Kenapa kamu diikat? Diapain nih bang? Gak tahu. Ini feeling aku kayak diculik, terus dia apa-apain, aku juga gak ngerti. Gak tahu, kayak feeling kayak ada darah gitu di bajunya. Tapi dia lost bang, kayak surrounding itu gelap. Dia hanya bisa dengar doang. Buta apa dia? Kamu bisa lihat? Kamu bisa lihat? Hanya mendengar. Buta apa ya dulunya? Buta apa dulunya? Coba mbak. Gianti. Apa? Gianti. Kianti. Oh, namanya bagus ya. Kianti. Kianti namanya bagus ya. Halo Kianti. Halo. Udah inget ya namanya ya? Kianti emang lagi apa? Tidak bisa pergi. Iya. Nanti kita bantu doa. Kianti cerita dulu apa yang terjadi sama Kianti. Apa yang Kianti ingat? Apa yang Kianti ingat sekarang? Nah, perutnya. Udah darah ya bang? Iya, gue ngeliat darah di perutnya. Kenapa nih sama perut kamu nih? Kenapa perut kamu? Gianti tidak berani ngomong ke keluarga. Nakal. Tetap berhubungan dengan orang itu sampai semua yang Bunda kasih tahu. Kejadian. Kamu hamil ya? Terus orang itu gak mau tanggung jawab. Sayang kamu sama orang itu. Yanti sayang sama orang itu.
ketika sosok si Kianti ini berkomunikasi sama kita melalui Mbak, gue nggak tahu kenapa hati gue kayak ngomong kayak jangan percaya dulu gitu, jangan percaya dulu karena kita belum tahu nih ini siapa gitu. Walaupun memang dari awal Kianti ini sudah bercerita bahwa ada perkataan yang meminta tolong gitu dan mimik mukanya juga sedih kan. Terus sampai akhirnya coba deh gue kayak penasaran, gue cek di belakang Mbak tuh kayak biasanya tuh kalau layernya tuh lebih dari satu itu tuh berasa panas. Ini tapi kok dingin gitu. Kayaknya sih udah dipisahin ya sama Mbak gitu. Jadi gue ngerasa kayak nggak double layer deh gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati gue ngatain kayak tar dulu, jangan percaya dulu gitu. Tadi tuh ada layernya Mbak dia. Aku Misahin. terlalu lost, aku lihat, aku coba nama yuk. Kalau udah nginget nama harusnya ada. Dia hamil ya? Hamil, jadi dia tuh nggak ngomong. Tapi perutnya udah mulai gede. Nah ada kelainan. Jadi kayaknya tuh keguguran itu sih kalau menurut Mbak. Soalnya darah ini di sini basah. Nah Ya, bener, Bang. aku pikir tuh tadi enggak, bukan, aku pikir tuh dia pakai gaun merah. Darah itu. Soalnya Aku pikir pakai gaun merah, ternyata yang merahnya itu tuh dari bawah. sini sampai bawah habis. Itu jadi sebenarnya tuh ada kelainan gitu ya, dan mungkin kalau dicek ya di itu rahimnya. itu mestinya Sesar. ya nggak bisa diterusin itu karena kondisinya emang tidak memungkinkan sebenarnya gitu, karena bisa membunuh ibunya. Tapi akhirnya bener kan. Cuman Mbak curiga karena kenapa ada momen dia dimasukin ke bagasi mobil. Bagasi mobil, terus kayak disiksa. Jadi kayaknya cowoknya abusive kalau menurut Mbak. Jadi Mbak pikir itu tadi dia diculik. Mbak pikir dia diculik, dimasukin, terus dibunuh gitu ya. Iya, tapi aku ternyata pikir juga gitu. itu adalah kayak terjadi berapa kali. Terjadi berapa kali. Jadi si cowok ini ngemulangin dia gitu. Jadi si perempuan ini tuh kayak Masukin di bagasi gitu. dimasukin di bagasi, dianterin sampai rumahnya lagi. Kayak lu jangan ganggu gue lagi gitu, sampai digituin. Makanya nih kayak obsesi gitu loh ceweknya. Tapi kan ceweknya Bentar, ini ceweknya obsesi atau dia berusaha untuk meminta pertanggungjawaban? Minta pertanggungjawaban, tapi kenapa agak aneh, gitu menurut aku. Soalnya si cowoknya ini tuh jadinya abusive, maksudnya kayak gitu. Tapi dia datang terus gitu ya. Kenapa itu kejadiannya berkali-kali? Kenapa Mbak bilang berkali-kali? Karena bajunya itu lain. Dari perutnya belum gede ya. ada yang Aku trust issues aja nih sama si Kianti. namanya Kianti lagi. Dia lagi. Nah, dari awal tuh aku sempat ini kan kayak ngecek nih. Iya. Takutnya gue dikibulin, nggak tahu. Aku juga jadi trust issue tadi. Bener. Cuman aku tetap ikut terlarut. Cuman aku kayak make sure nih takutnya bener nggak ya gitu. Cuman nggak tahu nih. Ya Karena kan kan? tadi makanya Double aku layer ya. aku langsung bilang, Mbak, udah dipisahin belum gitu. Ya. Wah, Ya Allah. baik Mas. Bang, Masih nempel banget. Nah itu. Bang. Kianti. Iya. Nggak, aku bingung. Kianti kenapa udah disakitin sama laki-laki itu, Kianti terus balik terus. Kenapa? Coba cerita. Oke, kamu nggak bohong.
Kenapa? Apa yang kamu pikirin? Cerita dulu. Apa yang kamu pikirin? Cerita dulu. Aku melakukan semua untuk dia. Iya. Kenapa? Ya kamu juga salah, kan udah dikasih tahu sama orang tua kamu kan. Kamu pengen memiliki dia ya? Hah? Kamu pengen memiliki dia? Kamu yang sengaja jebak dia. Aku masak, aku belajar semua untuk jadi yang terbaik buat dia. Terus? Jangan ditahan. Benci. Marah. Marah. Dari awal kalian sudah punya komitmen. Tidak kan? Kalian nggak punya komitmen kan? Terus ini anak siapa? Kianti, ini anak siapa? Bukan anak dia. Kenapa kamu terus ganggu hidup dia? Karena dia seharusnya sama. Dia mau hidupnya lain. Bipolar gitu ya dong. Iya kayaknya. Bipo. Serem banget. Kondisi mental ya mbak? Hah? Karena Hah? Apa? emang sakit juga sih kalau menurut Mbak. Dia tiap hari datang ke rumah cowok ini. Dari di awal mungkin emang sempat deket, tapi cowoknya ngelihat juga serem banget ini, kayak karena posesif banget. Kayak posesifnya tuh ya namanya orang posesif, tapi ini serem banget. Kejadian yang dia dimasukin ke bagasi berulang kali tuh gimana tuh mbak? Jadi itu udah parah banget. Jadi setiap hari dia datang ke sana, dia nulis surat, dia ngirim makanan, Obses ya? terobsesi gitu. Bahkan kayak ngedatengin tempat cowok ini kerja. Tapi udah sampai ngeganggu keluarganya. Iya. Karena dia bener-bener apa namanya? Ya tapi itu gila sih, sampai kayak nungguin di depan rumahnya berdiri gitu kan, kayak orang gila itu. Serem. Serem. Nggak, maksudnya... Nah, tapi memang mereka pernah ngapa-ngapain. Tapi itu sih bukan anaknya sih. Iya, makanya tadi aku tiba-tiba iseng aja nanya. Emang anak lu? Tapi momen dia di transit di bagasi itu Itu jadi udah berkali-kali sampai diikat, terus dia yang kayak gitu. taruh di bagasi nih? Taruh di bagasi. Dibawa pulang. Udah dibalikin sampai ditaruh di depan doang. Terus besoknya datang lagi. Sampai kayak gitu, tapi itu udah sampai terparah ya. Nah, tadinya Mbak pikir cowoknya abusive, cuman agak kasar emang. Si cowok ini tuh sebenarnya agak kasar. Ganggu juga kan? Mungkin itu ya, cuman emang kasar banget sih. Tapi ini case baru sih. Maksudnya cowoknya abusive. Dia yang kita pikir awalnya korbannya. Ya. Tapi ternyata Iya, sakit. Gue juga bingung sih. Iya kan? Ada ya begitu ya? Ternyata. Ada. Nah, terus dia sempat bilang tanah di belakang. Ya nggak sih Bang tadi? Nggak tahu deket sini ada kuburan nggak? Hah? Ya mungkin di kuburannya deket, maksudnya karena itu area pemakaman ya. Gitu. Bener nggak pemakaman? Dimakamin?
Harusnya dimakamin sih, karena ada pocongan, maksudnya dipocongin di ini. Tapi visualin dulu ya dari awal tadi dia tuh kayak awalnya yang Nunu pikir dia victimnya, dia tuh kayak lost in the darkness gitu loh Mbak. Dia kayak in the empty. Dia hanya bisa mendengar aja, tapi nggak bisa ngelihat. Iya, tapi itu dia bunuh diri sih. Panis ternyata. Oke. Hah? Di sini ada makam dia di luar. Oh, emang pemakaman umum gitu emang kan? TPU ya? TPU atau makam pribadi? Betul. TPU. Iya, udah. Gitu. Jadi oh my God. Lu ngapain? Tadi pas pada saat dia bilang bukan anaknya, itu beda ininya, dalamnya. Maksudnya kepribadiannya ya, kayak Ya langsung switch. kayak soalnya kan dari awal kan dia bilang aku nggak bohong. Kondisi Oke. Jadi emang ada kelainan di ininya dia. Emang akhirnya. kelainan. Itu emang apa namanya? Itu ada darah. Cuman Mbak curiga juga karena dia minum sesuatu ya. Ada Jadi substance yang dia double impact lah gitu. udah hamil Dan gede. she wants to end her life gitu. Maksudnya emang dia niat gitu. Masih hamil. Ya berarti Miss K. iya. Oh iya, kan? Jadi dia sebelum udah darah-darah nggak keburu lompat. Lompat. Oh dia lagi mau bunuh diri. Terus dia bleeding. Itu obatnya tuh kayak kecil-kecil banget itu diminum banyak. Mesti dalam jumlah banyak diminum berarti kan? Obat buat apa? Biar OD aja. Oh memang, ya. Substance buat dia suicide. Ya namanya juga orang stres kalau menurut Mbak itu mah. Kenapa? Ada cicak ya? Ini kalau abang kentut bangun lagi nih tikusnya. Anjing. Mana Bang Tikus? Itu Ntar lu. Jerry. Ya bukan. Anjing ondel-ondel. Jadi di belakangnya dia itu ada sosok yang paling kuat, itu dia yang sudah melapisi Chianti, dan nggak hanya satu tapi ada beberapa. Jadi memang udah lapisannya udah banyak. Jadi sebenarnya itu misalnya cukup mungkin lebih dari 4 sebenarnya gitu. Jadi cukup apa ya? Tadi sebenarnya lumayan PR, tapi karena dia bisa ngomong jadi aku biarin aja gitu. Tapi ya itu, kita kan makanya nggak bisa menilai sesuatu hanya dari sebentar ya. Emang bener-bener harus dilihat lagi gitu. Ada ya. Enggak, abang lagi naik sono, gue kesono ntar debu. Wah. Ini tangganya hybrid gini. Oh no. Jadi makanya kenapa gue bilang, kenapa gue bilang feels like rumah-rumah di US gitu kayak ini kan bagian dari atap dibuat ruangan apa sih? Etik ya? Iya itu. Oh iya bener, Ruksnya kayak etik kan. ya. Padahal gue belum ke atas loh. Etik ya. Makanya gue udah bilang dia kayak ngedesainnya kayak memang rumah-rumah di US gitu deh. Ini beneran kamar nih bang, ini udah bekas AC. Ya kan? Ini AC, ini kasurnya nih masih nempel. Semi etik. Tuh, Ya bang. lihat seberang tuh. Oh iya. Itu masih satu rumah, Enggak, maksudnya enggak. satu ini. Beda. Ini pohon gede juga nih. Mas, Pohon beringin bang. emang beringin? Itu. Jadi Itu. Oh, dikit. Semi etik gitu mbak. oh ya, Heeh. Chill tapi. jadi sosok yang tadi komunikasi sama aku itu sebenarnya ada
ada empat layer. Jadi ternyata ada sosok tadi nama itu Kianti, ada satu wajah lagi, 4 berarti ada 4 ya, ada 4 dan yang megang kendali tuh ada gitu. Jadi dipakai nge-merge jadi satu gitu mereka. Namanya tadi yang Nunu pick up itu salah satunya Mbak. Iya bisa. Dan keempat itu tuh. Karena Mbak kan misahin kan. Cuman emang ternyata itu yang si sosok ini tuh mengendalikan mereka. Nah, Mbak tadi kan bilang 4 ya. Nunu ngerasain ada 4 energi. Dari tadi yang awal Nunu ngerasain kayak grinding apa sih bahasa Indonesianya yang Nyeringai. Terus kedua anger, marah. Yang ketiga sorrow. Sedih gitu. Kianti. Sorrow. Yang keempat ya fix ya Kianti ini. I think aku nggak tahu ya itu kalau menurut aku mungkin ada nggak normal lah orang melakukan itu ya. Tapi nggak tahu juga ya. Maksudnya sebegitu terobsesinya sampai akhirnya dia neror gitu ya keluarga si cowok ini. Cuman gara-gara mungkin sempat dekat terus mereka ngapa-ngapain. Setelah ngapa-ngapain berapa kali jadi gitu makin jadi. Tapi case-nya baru denger sih maksudnya abuser diteror. Sebenarnya bukan mungkin abuser. Kan jahat nih si pacarnya. Verbal gitu ya. Ya. Sampai di masukin bagasi berkali-kali. Ya itu kan karena ada triggernya kalau menurutku. Ya. Maksudnya kita harus lihat nge-track back lagi nih. Oke, dia abusive, jadi abusive kayak gitu tuh karena udah nggak tahu lagi mesti gimana kali ya. Iya sih. Sampai sampai di kayak gitu karena ditelepon orang tuanya. Itu tahun berapa sih Mbak? Probably 79, 80. Late 70 ya? Udah masuk 80 kali ya. Di atas? Udah cuma gitu dong. Ngeri gak? Itu sih lebih ke karena ada jendela bisa langsung lihat ke gedung seberang kan. Gedung seberang tuh kayak kosong aja gitu. Lebih cerita jalan lagi. Mbak pick up yang itu nggak? Yang lipstick kayak Kianti, siapa ini? Ini yang nenek-nenek tadi. Shit anjing, gue baru mau ngomong. Dalam hati gue, ini kayak yang nenek deh. Demi Allah gue ini kayak yang nenek deh. Bau kentut lagi. Iya maaf Mbak, di situ tadi sumpah. Kayak pakai baju kain sama kemben ya Mbak ya? Bang ada EE-nya nggak tuh? Udah nggak aman. Hah? Enggak. Itu ada lap dulu. Enggak. Lap dulu. Terus kayak mepet pantat gitu sama Mbak. Di sini, tau kan yang aman. dikit Aku gitu. tahu, aku nggak ada minyaknya ini. Kayak dupa. Dupa kalau kentut suka ada minyaknya? Enggak, kan dilap. Kan dia dupa kan kalau pup dilap. apa kayak Nutella gitu? Enggak, iya kali. Anjing tai muda, bego lo apa? Dipo. Yuk kita ke itu. Ini kamar yang nggak boleh Rumah dibuka. yang nggak boleh di. Ini kamar yang nggak boleh nih. Ngintip. Emang bisa dibuka? Ngintip bisa. Hah? Enggak bisa. Nggak bisa dibuka kan? Nah, tapi dari sisi sana bisa. Ini mas dari sini tadi. Enggak, dari sana. Oh dari sana. Oh ini. Dari sana dari mana? Dari sisi selanjutnya. Oh, It's love from the other side katanya. Dibuka. kamar nenek. Siapa nek? Mbah. Hah? Siapa namanya Mbah? Mbah. Bukan si Mbah Merapi. Oh ya. Ini kakek apa nenek? Kakek apa nenek? Nenek. Ini kamar nenek.
Nenek di situ. Ngapain, Nek? Hah? Ayo kemana? Ada apa di sana? Bentar dulu. Salam itu. Bukan Salam. ngajakin ke dalam, bukan mau salam. Tuh. Enggak, ngajakin ke dalam, bukan mau salam. Lu enak aja ngorbanin gue. Tuh, nungguin tuh. Enggak, cerita dulu. Nah, tutup dulu. Cerita dulu, di dalam ada apa, Nek? Ini yang punya ini. Di dalam ada apa, Nek? Oh, tempat nenek. Tempat quotes on quotes. Jangan percaya sama dia. Yanti. Bukan hanya satu nama. Oh, tadi Mas Anda sempat bilang. Iya, Nek, nggak percaya Iya. kita juga, Nek. Nah, kita perlu percaya nggak sama nenek? Nah, Terserah. terserah. Oke, Nek. Jangan percaya. Iya, Nek. Lebih dari satu nama, oke. Nenek tinggal di sini. Di dalam ada apa, Nek? Di dalam ada apa, Nek? Lu yang bisa lihat. Coba, Bang. Kan lu udah pakai gelang enggak? Gua nggak ada pertahanan apa-apa, Nu. Ini belum apa-apa aja, gua udah mencet-mencet nih. Jangan dong. Nunu aja, Bang. Apa sih, Nek? Apa, Nu? Rumah nenek. Tempat nenek. Tapi gue ngeliat kemben ya. Ya emang pakai kemben kan gue dari awal. Dari tadi pas itu kayak ini bukan Kianti dan ini kayak nenek-nenek. Congkot kayak Kemben ada bunga-bunganya. Pakai kain kemban yang motif bunga-bunga gitu ya, Nek. Bagus bajunya. Nah, ya udah. Oh, dulunya nenek cantik, Nu. Kok udah Gucci sih? Nenek dari mana sih, Nek? Mau lagi gua. Nenek boleh kenalan, Nek? Kenceng banget ya pegangan kita. Kamu gambar Oh, punya saya. Dia punya. yang kamu gambar, dia punya saya. Lalu gambar apa tadi? Serem sih wujudnya. Itu punya nenek. Punya nenek. Wih, nenek sakti berarti, Nek. Nenek sakti. Anjing, nih gelap apa nggak sih nenek nggak tahu nih. Makanya. Kok nggak tahu dibawa kemana, ini ada Gucci tapi. Portal, pintu. Pohon gede mana? Pantes itu. Ada Ada Gucci. Lihat ya. Si neneknya itu ritual. Oh, dia praktisi. Praktisi. Sekalian bersihin ini. Kenapa muntah? Jadi ketika si sosok nenek ini lagi masuk, kan kita nggak tahu ya nenek ini tuh siapa gitu. Ketika gue pegang badan Mbak, mulai tuh berasa kayak energi yang muter, tapi kok nggak ada rasa intimidasi gitu, tidak ada rasa kayak mau nyerang kita gitu, tapi energinya tuh sangat negatif gitu loh, kayak oke, mungkin karena kecapean aja gue mikir, tapi ternyata ketika gue udah muntah segala macam itu kan salah satu reaksi tubuh gue ya, untuk energi-energi yang nggak bagus gitu kan. Ternyata Mbak cerita lah kalau si nenek ini adalah dulunya dukun juga gitu. Minta Dia air. bisa gitu ya, Mbak ya? Tidak intimidatif tapi kenceng banget. Dia praktisi. Praktisi, Bang. Dek. Dia praktisi. Dek, Bang. Tapi dia katanya menyesal. Dia bilang
aku ini mirip sama kamu, katanya gitu. Maksudnya mirip sama Mbak. Mungkin kemampuannya. Dulu itu suka bantu bapaknya, membantu healing ya, apa sih? Kalau bapaknya Ngobatin. healer ya. Ngobatin ya, bantu bapaknya ngobatin. Akhirnya banyak, waktu itu dia masih remaja ya, banyak. Bapaknya juga ini kan, praktisi juga. Ya baik. Tapi Ya baik ya. Tabib gitu ya. dia akhirnya kata dia mendengar banyak pujian, katanya besar kepala dia. Berambisi untuk belajar lebih dan merasa kurang terus. Sampai suatu hari ada sosok yang datang menawarkan sesuatu ke dia. Dan dia mengiyakan. Ini purely atas kesombongan sih. Dan kalap. Maksudnya dia mau lebih gitu ya. Dengan apa yang dia punya, mungkin secara nambah usia dia semakin peka, semakin kemampuannya bertambah. Tapi kalau kemampuannya semakin besar, pasti kan tanggung jawabnya juga semakin besar sebenarnya. Dan godaannya akan semakin besar. That power. Ya, dia memutuskan untuk berbicara dengan yang gelap. Dan akhirnya mulai darah-darah. Dari awal itu sebenarnya aku udah gambar dia ya, cuman kan nggak tahu gitu. Nah, pada saat menggambar juga rasanya tuh ini layernya banyak sekali dan ternyata kan emang benar gitu. Dia pernah melakukan, maksudnya dia mengakui dan memang apa ya, pernah kalah sama yang gelap, akhirnya ya salah jalan gitu. Tapi di akhir hidupnya itu dia berusaha untuk berbuat baiklah gitu ya, untuk membayar apa yang sudah dilakukan, tapi tetap aja ya sudah terlambat karena ada perjanjian darah di situ gitu. Dan tadi itu tuh lebih ke ini sih, kayak bicaranya tuh dari hati ke hati lah gitu, dari beliau ini gitu, karena ada pesannya ke aku. Menurut dia kemampuanku itu mirip lah gitu, dan memang cobaannya itu nggak gampang, bener. Dan jangan sampai kepancing sama yang negatif, itu bener banget. Dia tadi sempat mention yang nunggu gambar. Ya itu punya dia. Punya dia. Mungkin bukan punya dia ya. Itu sosok yang diumpanin juga bisa gitu. Di akhir hidupnya itu dia mulai menyesal. Dia sendirian, sudah kehilangan bapaknya, kehilangan semuanya gitu ya. Dia nggak pernah menikah dan nggak pernah punya anak. Tapi di situ dia baru kayak benar-benar melakukan kayak membayar apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi ya dia bilang udah nggak bisa apa-apa. End up-nya Mbak? Sakit. Sudah tua. Sudah tua. Iya. Menyesal ya, Nek? Boleh tahu nama nenek siapa? Tidak usah. Nenek tadi yang digambar ya sama Sarah ya. Itu nenek. Hah? Itu nenek yang digambar. Dia. Ya. Sarah. Tadi nenek digambar ya? Yang di bawah. Iya. Sebelum nenek pergi,
Nenek udah ngelepas semua-muanya. Tapi perjanjiannya keiket ya Nek ya. Sudah terlanjur ya Nek ya. Udah gak bisa dibatalkan. Karena saya memberikan darah. Bukan hanya darah hewan, tapi juga darah manusia. Dia nyesel sih, jadi gue gak emosi nih, kasihan juga. Cuman ya salah, nenek salah. Jangan kalah. Ya, Jangan kalah. ya, Iya. ya. Makasih nenek, pesan nenek. Dia mirip. Ya. Ya. Dia mirip sekali. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Dalam godaan itu ya Nek. Pusing banget. Kalau boleh tahu nama nenek, bisa kami bantu. Doa Nek. Tidak perlu nama, Ya. cukup dengan aja. Ya. Ya. Nanti kita doain nenek ya. Makasih Nek udah ngasih kita pelajaran yang berharga atas apa kesalahan yang nenek lakukan. Jangan kalah. Ya. Jangan kalah. Lagi ngomong. Ya. Dia ngomong Mbak. Yang Mbak gambar siapa Mbak? Yang Mbak pick up itu? Iya. Nenek ini. Makanya kan Mbak bilang layernya kenapa banyak. Layarnya. Iya. Nanti di itu deh. Bener udah. Yuk kita ke bawah yuk sambil minum dulu ya. Nanti aku sempurnain. Mbak udah banyak itu, jadi bisa dibuka-buka tuh satu-satuin. Iya. Beda ya kalau ngomong, itu beneran ngomong dari hati ke hati. Iya. Iya, iya, tahu. Dia tadi kayak Jangan kalah, kayak dia bilang bilang Mbak. jangan kalah, kayak I know. Dia ngomong gini kayak ngomongnya tuh kayak I know it's hard kayak gitu ya. Kayak cobaannya tuh emang gede banget. Tempting ya? Sangat tempting gitu, dan yang gelap itu akan terus mencoba mancing gitu. Karena you're capable, kamu bisa gitu, tapi jangan. Iya. Gitu. Terus dia ngomongnya mungkin kalau kamu dalam hal lain mungkin tidak kayak, maksudnya beda, mungkin maksudnya dia beda kasus lah gitu ya, different case gitu. Tapi intinya nggak boleh terpancing. Ini mualnya karena fragmen itu tuh banyak banget nih energinya. Iya. Lucu ya, tapi ini nah, DMS. Dia tobat di detik-detik akhir, tapi kan udah nggak bisa. Iya. Iya. Dia sampai pakai darah manusia. Iya. Dia melakukan banyak ritual juga untuk terakhir-terakhirnya, seperti supaya paling enggak tuh netralin, mencoba untuk dan ngebantu orang akhirnya gitu. DMS menuju 7 tahun ya. Oh iya ding. Mungkin kita dulu itu kalau ketemu-temu sosok seperti ini akan cara menggali dan pandangannya berbeda di awal-awal itu. Lu jahat pasti dengan gitu. Kalau sekarang itu Datang. Apaan sih? Tutup lagi lu ya? Astagfirullah. Nah sekarang nih ngaku lu anjing.
Pas di belakangnya lagi. Banget lagi. Emang iya. Jujur aja gak apa-apa. Udah terlanjur nih. Enggak, soalnya nih anjing nih Mbak lagi serius nih ngomong nih. Enggak, soalnya lu gini-gini. Gue udah curiga, tiba-tiba ser lewat. Lu ngipasnya ke sono. Kenapa lu yang Nih, tadi nih? turun dulu, Bu Kentut. Itu tadi yang jahat pasti akan berusaha untuk memancing supaya kita melakukan atau memutuskan sesuatu untuk ke arah yang sana, ke gelap gitu. Iya. Jangan. Dia ngomong. Iya, dia ngomong ke Mbak. Jangan kalah. Sama tadi yang lucu adalah sosok yang terakhir. Kayak aku mau masuk dong. Ada ini apa langsung? Sempit nggak di sana? Kamar juga ini. Mbak. Ada yang lagi bobo, Mbak. Smooth. Siapa nih? Nek. Nek. Siapa nih? Nenek. Nek. Bukan ya? Siapa nih? Nenek. Hah? Siapa nih, kenalan dulu lah. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Ih, di mana? Dari mana? Oh, di kamar itu. Lagi ngapain di kamar situ? Sendirian. Oh, lagi dandan. Mau kemana dandan jam segini? Mau keluar? Centil banget. Hah? Nongkrong. Giginya biasa aja dong. Giginya biasa aja dong. Cantik ya. Iya, cantik. Nah. Cantik ya. Iya. Iya. Panjang. Panjang banget. Panjang banget. Dia mau Mau kemana? Dandan malam-malam. Nongkrong. Nongkrong sama siapa? Nongkrong. Sama teman-teman. Warung. masih di warung. Anjir. Warkop. Le, coba cek Le, ada warungnya suka di ini nggak dijailin? Iya. Oh, suka jail di sana ya? Ah, bohong. Swear. Sumpah. Enggak jahil. Oh, nongkrong di warung ngapain? Gini. Terus? Bang. Jahil namanya. Bang. Nah, terus banyak yang lari ya? Hah? Takut lah orang. Enggak. Hah? Enggak. Serius? Oh. Cantik. Dulu ya? Hah? Kupu malam. Oh, kupu-kupu malam berarti. Dulu apa kerjanya? Hah? Kerja apa? Kerja. Iya. Kita menghibur. Suka ngehibur ya? Oh, Oh. iya. Klien apa? Namanya Bang? Apa? Bukan klien apa namanya? Pelanggan. Pelanggan. Banyak abang-abang yang ditemenin sama Neng? Banyak. Banyak. Oh. Oh. Berapaan Neng? Masih berapaan? Ini kayak lagi tahu lah gua. Berapaan? Kayak beritahu lu. Hah? Masa kagak bayar? Hah?
Lah nanya kita. Terus ngapain manggil bang gitu? Bang. Jajan. Bang. Manggil siapa nih bang? Nebeng. Nebeng. Hah? Nebeng. 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 Mau nebeng. Nebeng. Suka nebeng. Nah tuh. Iya. Suka nebeng di motor. Ini apa? Awas. Ini lampu namanya. Ini lampu. Ini lampu. Biar kelihatan cantik, ya kan? Wes. Jangan Kenapa gayanya kenapa harus begitu? gitu sih? Kenapa harus kayang? Nggak cantik, kenapa harus ngejelengkang? Kalau di pohon gitu. Oh, jangan bukan. Oke, iya. Nggak usah gitu. Iya. Kalau di pohon kayak gitu. Jadi sebenarnya sukanya nongkrongnya naik motor orang nebeng atau di pohon sukanya. Pohon, nebeng, motor. Oh, ikut kemana? Ikut sampai rumah. Di rumahnya pada ngapain? Itu digayangin. Hah? Ini apa? Iya. Hah? Ya berapa? Dibayar kagak? Dulu Neng dibayar nggak? Iya. Nah itu yang gue tanya. Ini kadang-kadang Mas Bang, kayang lagi dah. nggak pernah lihat. Kayak abang-abang yang sering suka manggil ya? Ampun. Tapi bukan perek tahu bang. Hah? Bukan perek. Apa dong? Karena kalau kerja kayak gitu apa ya namanya? Ya, apa? Ya nggak tahu. Ya penghibur lah. Iya tapi kan kalau perek itu beda ya. Tahu perek dari mana? Tahu lah. Oh tahu. Nanya. Abang-abangan yang dulu suka manggilnya mukanya Kalau ada yang perek mirip. kan begitu-begitu kan. Lu dibayar lu. Nah. Kalau ini? Nggak begitu-begitu. Hah? Terus ngapain? Ya cuma nemenin aja. Tapi dibayar. Namanya nyanyi. Oh nyanyi. Ya nggak juga sih LC. minum gitu. Oh. Ini LC. Nggak dia apa-apain, Neng? Lucu. Ya jangan, Neng. Nanti rusak, Neng. Abang-abangnya mukanya ada yang kayak gini nggak, Neng? Nggak kalau kayak gini mah nggak punya duit. Anjing. Tahu bang? Tanya lagi. Yang tuaan dikit. Oh, iya. Iya. Yang kayak gini bentukannya? Iya. Oh, banyak duit nih. Ya kalau yang kayak gini dikit ngasihnya. Neng, berarti Tapi kan nggak begitu bang. Iya. Bukan. Nggak gini kan? Nggak boleh. Sama siapa nggak boleh? Nggak boleh. Ada kode etiknya. Oh gitu. Iya. Nemenin minum. Dia kok tertarik sama Jadi anak rek sini. Agak lampu, mungkin Neng. dia- mungkin Sering ngeliat ke lampu. Cahaya kali. Iya. Rindu akan cahaya dia. Ya udah deh. Mau kemana nih? Ya aduh umbel nih kena tangan gue lagi. Mau kemana Neng? mau kembali situ. Kenapa nangis? Jadi sedih. Iya, kenapa nangis? Udah. Iya udah nggak apa-apa. Cerita dulu. Deh nggak apa-apa cerita dulu. Nggak bisa loncat lagi nih. Ya emang nggak bisa loncat. Bisa keluar harusnya ini. Iya, udah emangnya dia cerita dulu. Udah tenang dulu, nggak usah loncat. Mbak, udah mbak. Iya, cerita dulu. Nggak bisa keluar. Iya, cerita dulu. Udah tenang. Hei, tenang. Cerita dulu. Nggak bisa. Udah cerita dulu, tenang dulu, Neng. Aku sedih. Iya, Cerita, Neng cerita. kenapa? Coba cerita dulu pelan-pelan, tenang. Udah. Nggak usah kemana-mana ini kita dengerin cerita Neng. Hah? Kita dengerin cerita Neng. Hah? Udah. Neng kenapa? Cerita. Hah? Ayo, Neng kan tadi mau ngobrol di sini. Cerita dulu. Jangan dipaksa, udah nggak akan bisa keluar. Capek kan? Nah, cerita kenapa? Kenapa cerita? Udah jangan dipaksain. Cerita aja. Neng kenapa? Cari duit. Iya. Ibu Neng. Iya, ibu Neng sakit. Tapi Selalu bilang kalau
nggak berguna. Neng nggak bisa kasih apa-apa. Jadi Neng kerja apapun untuk ibu. Ayah kemana, Neng? Kerja. Nah, dari dulu. Neng punya adik? Kakak? Hah? Kakak. Kakak? Kalau kakak selalu bangga. Kalau Neng enggak. Kakak cewek cowok? Kakak cewek cowok? Perempuan apa laki-laki kakak? Hah? Laki. Kerja apa kakak? Ya udah nggak apa-apa, cerita dulu, tenang dulu. Nah, siapa tahu nanti kita bisa bantu. Ya, udah cerita dulu nggak apa-apa. Udah jangan kabur dulu ke pohon. Serem pohonnya, gelap. Ya. Neng janji. Nggak mau kayak gitu. Tapi Neng, aduh, cinta sama Sama siapa? Ada cinta. Baik orangnya. kalau sama sayang bener-bener ya mau atuh. Gitu katanya. Betul. Neng ngelakuin. Terus ditinggal. Betul Neng dicekek. Neng melawan. Terus lihat apa lagi? Terus Neng di sini. Mau diperkosa akhirnya. Cekek. Enggak. Iya, Neng namanya siapa, Neng? Dipanggilnya siapa sama ibu? Nggak ingat. Nggak mau. Nggak apa-apa, kenalan yuk. Udah. Tuh tadi Neng aja. Ya udah. Kita doain Neng ya. Iya. Udah tangan nih sakit. Udah nggak apa-apa, kan udah cerita, udah tenang. Nah, terima kasih ya. Ya, kita doain Neng ya. Ya, Neng sabar. Cobaan hidup. Kan bukan perek. Iya, maaf ya. Kan kita nggak tahu. Mulutnya itu. Bukan, ini tadi ngasih tahu kode. Bukan, dia yang bilang perek. Iya. Nah, tapi kan dia nggak punya duit. Bukan, kayak gini ngasih duitnya dikit. Oh. Kalau yang ini banyak. Emang sukanya begitu. Sama bener Neng bilang. Tapi kan nggak gitu. Oh, dia gitu kalau dia. Bukan. Oh, Neng enggak. Temenan lagi. Kita damai dulu ya, Neng. Maaf ya, Neng ya. Namanya siapa, Neng? Itu aja Neng. Malu ya? Dia duduk. Minum. Pakai baju seksi. Hah? Oh, Neng buang. Buang ya. Oh, pinter, mantap. Jadi Neng nggak mabuk ya? Nggak boleh. Oh, pusing nanti. Oh, bisa acting. Acting pusing. Iya. Udah. Awas minter lagi. Oh, udah ya bang, pulang. Iya. Tapi nggak ada cowok-cowok yang usaha gitu, pegang-pegang Neng gitu. Terus Neng gimana nolaknya? Nah, dapat duitnya gimana itu? Kalau mereka nggak dikasih apa yang mereka mau? Ya segitu aja. Dan yang penting kasih ke ibu. Nggak ada tarif ya Neng ya? Nggak, teman-teman. Beda. Tapi kan lumayan. Iya. Enggak, ini ada ingus. Iya, ingus keluar terus soalnya. Enggak, lagi Neng ketawa-ketawa, Neng nangis juga di dalam sih. Ini keluarnya gitu dari umbelnya si Mbak yang ini. Iya lagi Mbak ini, kenapa jadi bikin sedih? Wis, mau kemana? Ditahan. Bisa keluar. Nggak bisa. Nggak bisa udah. Udah ya? Udah ya, bilang sama Mbak, udah ya. Kita doain Neng ya. Ya. Kita doain Neng.
Mudah-mudahan Neng bisa nemuin cahaya lebih terang dari itu, ya. Ya. Neng bisa doa nggak? Bisa. Yo, Neng doa juga sekalian. Yo, Neng doa. Kita Dia mau kabur nih. Baru pertama kali belum deh. pernah kan ya? Belum pernah kan? Nggak bisa, cerita dulu. Lu ngapain datang ke gua? Kan lu datang ke gua, aku gitu tadi aku bilang. Saya tiba-tiba Mbak pas masuk sini tuh tiba-tiba kayak langsung, ini kok beda bentukannya gitu. Tuh, kayak nggak apa-apa lo ngomong aja, jangan ini. Yang maksudnya kadung nih, gua udah capek gitu kan. Terus nggak mau, gitu. Gak bisa juga. Itu bukan dipegang kakinya, dia mau lagi duduk nih berdua sama Mbak, gue ngebayangin pas gue pergi dulu, diam sini udah gitu, dirangkul sama Mbak. Gini ya. Gua kentut lagi bang. Masa sih? Baby fresh. Ini pada trauma ya hidungnya? Enggak bener bang. Serius? Keluar dikit ya? Enggak kan? Kayaknya masih nyisai di pantat dikit ya, iya kan? Udah nempel di furniture. Enggak. Bukan. Tadi kan gue melakukan gerakan ini kan. Gitu kan ya. Bang, sian bang. Sampai pingsan. Lucu. Neng dipanggilnya. Sian. Dibunuh ya? Oh ya. Nggak sengaja itu. Diperkosa. Maksudnya gini, bukan nggak sengaja, emang ya tidak tersengaja kebunuhnya. Oh kebunuh ya? Bukan. Dia ngelawan. Terus akhirnya tenaganya terlalu besar si cowok ini, kebunuh lah si Neng ini. Ya, tapi niatnya juga memang pengen dapetin apa yang dia mau kan. Dia bilang untuk pertama kali dia ngelakuin itu, tapi dia nggak suka. Dia nggak suka, terus di tengah-tengah gitu, terus dia kayak mau udah gitu. Terus ya cowoknya marah, terjadi perlawanan, mati deh. Kasihan, tapi ini mungkin dia kayak berusaha keras menunjukkan ke ibunya bahwa dia bisa gitu ya. Dan dia mengerjakan apapun gitu. Dan bisa-bisanya dia masuk ke dunia itu. Tapi dia gak ngapa-ngapain. Anjir, gitu. Itu loh kayak... Acting mabuk lu. Mau diceritain. Iya, acting mabuk. Mana dibuang terus dia pusing bang, udah bang. Nanti dia pulang, panggil lagi bang gitu. Bisa aja ya, ngomongnya pinter tapi. Tapi boleh juga loh. Kenapa? Mantap. Apa? Ntar abis itu gue tempel sama video yang itu. Jadi tadi emang kayak rasanya tuh, ya udah lo ngomong dulu gitu. Cuman aku baru pertama kali sih nyoba. Kayak nggak mau, enak aja gitu. Gue udah kasih lo izin untuk ngomong, ya lo ngomong lah gitu. Dia sampai kayak panik tadi, karena aku agak maksa gitu. Ya karena mungkin pada saat dia di awal komunikasi itu kan kerasa ya, pada saat pure atau enggak itu pasti berbeda gitu. Dan ini lebih mudah terkoneksinya untuk bicara dan lain-lain gitu. Jadinya ya seperti tadi. Tapi dia bener-bener tadi tuh pengen pergi, tapi aku nggak kasih. Entar dulu, lo cerita dulu aja, karena hatinya udah kayak sebenarnya udah bicara, tapi
nggak mau kayak in denial gitu, kayak nggak mau nginget, gue nggak mau sedih gitu. Tapi ya itu tadi, aku juga sebenarnya nggak maksa banget, tapi karena aku sudah merasakan apa yang dia rasakan, dia sebenarnya pengen bercerita, nggak apa-apa cerita aja. Jadi seperti membantu dia, udah kita nggak akan menilaimu seperti apa ya, kita tidak akan menghakimi kamu lah gitu, intinya cerita aja, it's okay. Oke, aku happy banget malam ini. Nggak happy sih, maksudnya happy karena banyak pelajaran. Terus tadi makasih ya Neng. Itu keluar bisa. Itu selama 7 tahun baru kali ini tuh Mbak. Ada hantu mau keluar dari orang nggak bisa. Yang ada, dia yang kesurupan. Iya kan? Dia kesurupan aku. Oh, dia keorangan. Iya, kesurupan orang. Iya kan? Emang gitu ya? Iya bang. Sumpah. Mau kemana sih Neng? Oke, sama yang nenek tadi ya Nu ya, sebenarnya Mbak sama sekali nggak ada perasaan gimana-gimana. Kembali lagi tadi kan kepotong tuh, lagi-lagi karena Abang Fadi kentut ya. Apa namanya? Lah enggak, orang nenek udah beres, gue baru kentut. Bukan, kita kan lagi ngomongin soal waktu 7 tahun yang lalu sama hari ini tuh beda sekali gitu ya. Dari cara kita menilai, terus kayak emosinya ke mereka gitu. Biasanya kan kita kayak yang judgmental gitu. Kalau sekarang tuh pokoknya dari awal kayak udah judging gitu kan. Udah ngotakin. Iya, udah ngotakin. Terus kalau sekarang tuh kayak bisa melihat lebih pakai rasa gitu, ya kan? Belum sih, sebentar lagi 7 tahun ya. Sebentar lagi 7 tahun. 7 loh, pitulungan. Sebentar lagi pitulungan guys, iya benar. Sama tadi sebelumnya kita dapat sosok Kianti. Ki, sorry banget ya Ki. Iya, namanya Kianti. Ini juga apa ya? Itu tadi dia rasanya kan seperti korban, dia minta tolong gitu ya. Bisa gitu ya. Awalnya kayak bikin ibadah, cuman nggak tahu kenapa perasaan tadi hati kayak emang rasa nggak bisa bohong kan? Iya kayak, aduh ini gue dibokesin nggak ya? Ini kayak sampai aku ngecek di belakang, ini layarnya masih ada nggak ya gitu. Tapi dingin, tapi waspada gitu. Biasanya kalau udah emang ada layarnya tuh di belakang punggung Mbak tuh, di telapak tangan aku tuh panas. Itu lagi double tuh. Enggak, ini kayak sendiri deh dia. Tapi kok gue nggak percaya. Iya, tapi gue nggak percaya. Iya, bener. Tapi itu makanya kita tetap harus waspada kan. Ya maksudnya ngelihat lagi apa yang dia lakukan, ya sebenarnya dia sendiri yang menaruh posisinya di dalam situ kan, sampai akhirnya terjadi ya psycho gitu. Ya udah, oke. Terima kasih Saradix. Jangan lupa download aplikasi DMS Plus. Ini tayangnya sebelum Bali atau sesudah ya? Nggak tahu, boleh ini Mama Nadif. Oke, Saradix, jangan lupa download aplikasi DMS Plus karena banyak tayangan spesial di sana. Ada di YouTube juga spesial, tapi biar lebih lengkap lah gitu. Oke. Dadah, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.